Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala azza min qail aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ba'du. Ini Madura enggak bisa. Bahasa Jawa saya yang enggak bisa. Jadi bahasa Indonesia aja ya. Ini kalau malam saya pakai bajunya agak resmi ya. Kalau siang pagi itu seragamnya seragam pegawai. Mungkin ada murid saya di sini yang murid saya di SMP negeri, ya ini saya gurunya. Jadi kalau malam jadi kiai, tapi kalau siang jadi guru. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap jajaran takmir mushola Al-Ikhlas yang dalam hal ini digawangi oleh Bapak Tukiman. Yang kami hormati Bapak Haji Sarwo. Yang kami hormati Bapak Haji Zainal Mukhlis. Yang kami hormati Bapak Haji Aidi dan segenap tokoh masyarakat, para guru ngaji yang kami tidak bisa sebut satu persatu, mudah-mudahan selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur panjang, rizki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Ini saya tadi Pak masuk ke sini agak panas Pak, jujur panas. Bukan panas karena hawanya panas Pak, musolanya terlalu bagus Pak. Saya jujur ini kalau besar ini luar biasa musola ini. Nanti niru ini aja mungkin masjidnya. Kami kebetulan ada pembangunan masjid, tapi melihat musola ini luar biasa. Benar-benar takjub saya, senang. Ini bikin yang iktikaf lebih tenang, lebih sejuk, lebih enak untuk berjamaah, lebih kerasa. Mungkin mudah-mudahan setelah ini mungkin jamaahnya banyak ya, atau cuma beberapa orang. Ya mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini lebih banyak jamaahnya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perayaan ini sebagai ekspresi kita, bentuk kebahagiaan kita karena telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga karena kita berada di bawah naungan, di bawah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, karena jujur ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan itu masih menggantung, tidak pasti. Kita butuh orang dalam Pak. Kita butuh orang yang memang nanti menjaminkan diri kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya Nabi Muhammad, apapun kita sholat, tidak pakai sholawat, tidak sah sholatnya. Betul? Sampeyan sholat di tahiyat akhir mesti ada sholawatnya. Tidak pakai sholawat, tidak sah sholatnya. Sholat Jumat, tidak pakai sholawat, khutbah Jumatnya tidak sah.
doa tidak pakai solawat, tidak diangkat doanya sama Allah. Begitu pentingnya solawat itu. Begitu luar biasa solawat. Begitu pentingnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam rombongan gerbongnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harapan kita. Jadi kita perlu fanatik Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ini kalau kepada sahabatnya memujinya hanya sekali, Pak. Bapak Ibu ya, memuji kepada sahabatnya hanya sekali. Tuba liman yaroni wa amanabi. Beruntung orang yang melihat aku, kata Rasulullah, dan iman kepadaku. Wajar, Pak, orang ketemu dengan Nabi Muhammad dengan perawakan yang luar biasa, kemudian iman. Ketemu iman itu wajar. Jenengan tahu Rasulullah itu kalau di Syama'il Muhammadiyah yang diambil dari sanadnya Ali bin Abi Thalib itu, Rasulullah ini ya saya sampaikan aja ini karena biar tahu, karena namanya maulidnya ini penting untuk mengetahui bagaimana Rasulullah. Dari segi perawakannya, Rasulullah ini rambutnya agak bergelombang, tapi tidak melingkar, enggak, bergelombang sampai ke pundak sini. Terus senangnya Rasulullah tuh dibelah dua. Rasulullah ini rambutnya enggak lurus keras, enggak, bergelombang. Rasulullah ini mukanya dari matanya saja, dari mata ya, ini hitamnya tuh hitam pekat, hitam sekali. Kemudian saya punya kitabnya, Syama'il Muhammadiyah. Ini yang namanya alis tebal. Kulitnya Rasulullah itu, Pak, Bapak Ibu nggih, kulitnya Rasulullah itu cerah. Tapi tidak putih, cerah. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek. Dan tidak lancip sininya. Agak bulat. Kalau jenengan melihat kayak Habib Ali Jufri, kalau katanya Habib Umar, Habib Ali Jufri, Al Jufri yang mantu besanannya Habib Umar Al Hafid itu. Nah itu kalau engkau melihat Habib Al Jufri, engkau bisa melihat Rasulullah. Mukanya Rasulullah itu agak bulat, tapi tidak bulat betul, agak bulat. Cerah mukanya, matanya itu hitam pekat, dan ininya, Pak, lentik, bulu matanya lentik. Dan ini ya, dari dadanya Rasulullah ini ada bulu-bulu halus. Kata Sayyidina Ali, dari dada sampai pusar itu ada bulunya Rasulullah. Pokoknya ngelihat Rasulullah, indahnya luar biasa. Kemudian dari pundaknya ini Rasulullah keker, agak lebar, keker. Kalau jalan seperti orang lagi turun, deg gitu. Lagi turun. Kalau berpaling, enggak maling separuh, tapi badan-badannya bleng gitu. Itu Rasulullah. Rasulullah ketika ngomong jelas, enggak kayak saya, Pak. Rasulullah kalau ngomong jelas. Jadi kata Sayyidina Ali, orang kalau ketemu Rasulullah seneng, bawaannya seneng. Kadang-kadang saking enggak kuatnya melihat Rasulullah, mata para sahabat ini merunduk. Saking indahnya Rasulullah. Ini dari segi fisiknya. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah wajar kan? Tuba liman yaroni wa amanabi. Orang yang bisa melihatku dan beriman kepadaku. Itu beruntung satu kali. Bayangkan Rasulullah dari segi kecerdasan. Ya, makanya saya dari segi kecerdasan Rasulullah ini kecerdasannya luar biasa. Jenengan bisa bayangkan rahmatan lil alamin. Makanya saya cinta kepada Rasulullah ini karena konsep Islam itu turun di Mekah. Ini saya ngomong logika. Islam itu turun di Mekah itu menjadi rahmatan lil alamin. Saya percaya, saya akhirnya cinta betul pada Rasulullah. Kenapa tidak? Bayangkan bagaimana Rasulullah diperintah oleh Allah, ini kecerdasan Rasulullah. Diperintah oleh Allah mengesahkan Allah di tempat yang Tuhannya banyak, paganisme. Bisa bayang enggak? Bagaimana merubah pola pikir banyaknya Tuhan
berhala-berhala atau paganisme itu menjadi satu Tuhan. Bisa kebayang enggak gini? Yang kedua, Allah memerintahkan sholat di tempat yang mana air susah, Pak. Kebayang enggak jenengan? Orang kan kalau sholat mesti kan pakai air. Toharonya pakai air, betul? Toharonya pakai air. Rasulullah toharonya pakai susah kan? Kalau di Indonesia enak, misalnya Islam di Indonesia. Rasulullah turun di Indonesia. Bisa kebayang enggak ketika misalnya diterapkan di Mekah? Rusak, Pak. Makanya kenapa Islam diturunkan di Mekah dengan kondisi yang serba minim agar supaya merambah ke seluruh dunia dengan kondisi yang semuanya lengkap. Saya membayangkan, luar biasa Rasulullah. Bagaimana perintah sholat di tempat yang air susah. Saya tidak kebayang kalau junub, Pak. Mandinya bagaimana coba? Di mana-mana air susah. Ya. Kalau di Indonesia enak, Pak, mandi di mana-mana ada air. Serba air, ada hijau-hijau. Luar biasa Rasulullah. Terus rukun Islam yang ketiga. Bisa kebayang enggak? Suruh zakat. Di mana konsumsinya terbatas. Kurma, gandum. Kalau Indonesia banyak. Ketela ada. Beras ada. Apa-apa ada. Kalian mau zakat apa silahkan. Banyak di Indonesia. Tapi di Mekah. Kondisinya, jangan lihat sekarang ya. Kondisi di zaman Rasulullah. Bagaimana perintah zakat kepada tempat, kepada manusia yang kondisinya begitu berat, Pak. Luar biasa Rasulullah. Disuruh zakat. Mana ada yang tumbuh di sana, Pak? Enggak ada, nggih. Coba, kurma cuma kan yang tumbuh. Tapi disuruh zakat. Dengan kondisi yang seperti itu. Belum lagi disuruh puasa. Panasnya yang teriknya begitu. Orang Indonesia tenang, Pak. Puasa di Indonesia tidur beres, pagi tidur, sore bangun. Di Mekah panas, Pak. Jangan bayangkan sekarang ada hasil ya. Bayangkan di zaman dulu bagaimana perintah puasa kepada para sahabat. Makanya ada bilang begini, enak ya kalau hidup di zamannya Rasulullah, kumpul sama Rasulullah. Iya kalau ngumpul sama Rasulullah. Kalau ngumpul sama Abu Jahal. Karena serba berat, Pak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pesan-pesan agama itu tersampaikan dengan sempurna di zamannya Rasulullah. Haji. Bagaimana jangan bisa melihat di Mekah itu, di Arab Jazirah Arab itu yang namanya menutup aurat, menutup pakai cadar, itu wajib dulu. Orang perempuan itu tidak bisa nutup, tidak bisa disuruh buka, harus tutup. Dan laki-laki semuanya juga tertutup. Bisa bayangkan nggak kondisi haji atau umroh, di mana ihramnya laki-laki atau perempuan harus membuka cadar, laki-laki harus membuka dadanya. Apa enggak terangsang, Pak? Orang Mekah lah ya, orang Mekah. Jangan orang Indonesia biasa saja. Di Mekah itu kondisi begitu, aurat itu luar biasa, dijaga. Tapi Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan haji yang kelima, di mana seorang perempuan membuka auratnya, membuka mukanya, kan harus dibuka muka ya kalau di umroh. Kemudian dadanya juga harus dibuka. Bisa kebayang enggak? Saya membaca, ya Allah. Makanya ketika Michael Hihat itu 100 tokoh pengarang buku 100 tokoh terbaik di dunia. Beliau bukan orang Islam, orang Kristen. Beliau menempatkan Rasulullah di posisi pertama. Kenapa? Alasannya. Karena Rasulullah hanya dengan 23 tahun saja bisa merubah kondisi yang paganisme, kondisi yang Tuhan banyak menjadi sesuatu yang luar biasa. Sedangkan nabinya dia atau Isa itu ketika umur 33 tahun kan wafat. Siapa yang menyebarkan? Isa itu punya murid cuma 13. Setelah itu yang mengembangkan murid-muridnya. Makanya kenapa Rasulullah di urutan pertama? Karena Rasulullah satu-satunya manusia yang bisa menyatukan, mengislamkan seluruh jazirah Arab. Ketika wafatnya Rasulullah, Fathu Mekah itu membawa 100.000 pasukan. Begitu kuatnya. Makanya yang namanya para sahabat
itu betul-betul cinta kepada Rasulullah. Cinta betul kepada Rasulullah. Hatinya untuk Rasulullah, apa-apanya Rasulullah. Saking kuatnya Rasulullah, saking cintanya. Makanya Romawi itu Pak, saya ngomong lebih ke biar tahu. Karena kalau kita tahu kepada Rasulullah, maka kita tambah cinta kepada Rasulullah. Begitu perjuangannya Rasulullah. Ini yang sekolah-sekolah juga biar tahu. Jadi tokohnya bukan cuma Batman. Rasulullah itu tokoh luar biasa. Ya, tokoh pejuang yang luar biasa. Batman, Superman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Makanya ketika bangsa Romawi pengen menyerang Mekah, itu yang namanya telik sandi. Telik sandi itu mata-mata. Mata-mata itu sampai masuk ke Madinah mencari kelemahannya Rasulullah. Apa? Setelah berbulan-bulan laporan. Halo, Raja, siap? Jadi ngomong saya Pak. Siap, Raja. Anda tidak mungkin bisa menyerang Madinah. Loh, kok bisa? Pasukan kita banyak, pasukan kita kuat, persenjataan kita lebih hebat dari mereka. Tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Wallahi ma ra'aitu malikan yu'addimu ashabahu kata'dimi sahabi Muhammadin Muhammad. Karena kan Romawi kan masih Arab Pak, Persia ya, Romawi Timur itu ya. Demi Allah aku tidak pernah, kata telik sandi raja itu, aku tidak pernah melihat bagaimana penghormatannya seorang sahabatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Memang bagaimana? Wahai raja, aku tidak pernah melihat ludahnya Nabi Muhammad itu turun ke tanah. Karena apa? Ketika meludah sudah banyak tangannya sahabat menunggu barokahnya Rasulullah. Begitu cintanya mereka. Ketika berwudu, wudunya Rasulullah jatuh, tidak sempat jatuh, dibuat rebutan. Keringatnya Rasulullah diambil sama para sahabat. Begitu cintanya mereka para sahabat kepada Rasulullah. Anda mau menyerang Romawi, mau menyerang Islam, tidak mungkin bisa. Karena kekuatannya berada di Nabi Muhammad SAW. Kekuatannya ada di Islam. Mereka betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya pada hari ini, pada malam hari ini, betul sekali. Kita mengadakan kegiatan seperti ini adalah ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis yang berikutnya, tuba 3 kali Pak. Tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, liman amanabi walam yaroni, kata Rasulullah. Beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung orang yang bisa beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Sahabat cuma sekali Pak, kita 3 kali. Luar biasa. Kenapa? Karena kondisi seperti sekarang kita bisa merayakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti sekarang malam hari ini. Ini kalau bahasanya Ki Holil Pak, mak keringking kayak. Ki Holil As'ad, tahu nggih? Ki Haji Radi Muhammad Holil As'ad itu guru kami, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo. Beliau pernah dawuh begini, orang yang merayakan Maulid Nabi, orang yang merayakan kegiatan seperti ini sama seperti sowan langsung kepada Nabi Muhammad. Oh, beruntung Pak. Jenengan sowan langsung tidak mungkin nggih. Ya, sudah wafat beliau. Caranya gimana? Caranya jenengan ke Mekah, ke Madinah. Berapa Pak biayanya ke Madinah? 25 juta, 35 juta, 30 juta. Berapa? Nah, ya begini nih. Ini sama seperti sowan. Jenengan yang dari luar mungkin butuh hanya setengah liter. Nanti pulang-pulang dapat apa? Dapat telur kan? Sudah dapat barokah, sowan Rasulullah, barokah hanya bisa dapat berkat, ada berkatnya. Nah ini penting kita merayakan kegiatan seperti ini. Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah, abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, abahnya namanya Sayyid Abbas. Itu pernah bermaulid Nabi di Palestina.
Itu yang dibacakan Al-Barzanji, Pak, Bapak Ibu. Al-Barzanji. Berjanji. Kemudian ketika berjanji Mahlul Qiyam, beliau melihat seorang laki-laki tua beruban sudah. Itu dari awal sampai akhir kegiatan bacaan berjanji berdiri terus. Berdiri terus di ujung. Setelah kegiatan beliau tanya, Said Abbas ini bertanya kepada bapak yang sudah sepuh itu. Wahai bapak, aku perhatikan mulai dari awal sampai akhir kegiatan sampean kok berdiri. Kenapa? Yang lainnya duduk, sampean berdiri. Kalau Mahlul Qiyam biasa berdiri. Kemudian si bapak yang tua itu menjawab, Bapak Ibu, begini, saya itu dulunya itu punya pengalaman, punya stroke. Dulunya saya itu menganggap yang namanya kegiatan perayaan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah. Ini kufar. Ini sayyiat, sesuatu yang buruk. Makanya ketika saya diundang saya hadir acara berjanji. Tapi ketika Mahlul Qiyam saya tidak mau berdiri. Itu terus. Suatu ketika saya bermimpi bapak yang tua itu bermimpi, saya kedatangan ada serombongan orang, satu orang yang bermuka cerah, mukanya cerah dan indah, yang lainnya itu berdiri, tapi saya tidak bisa berdiri, sampai akhirnya orang itu lewat, saya tidak bisa berdiri, ketika saya bangun kaki saya lumpuh, tidak bisa berjalan, ya Allah. Itu tidak mungkin kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Sampai berbulan-bulan akhirnya dia bernazar. Seandainya saya sembuh dari stroke saya ini, saya berjanji ketika ada Maulid Nabi Muhammad SAW mulai dari awal sampai akhir, saya berjanji saya akan berdiri menghormat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada kitabnya, Pak. Beliau kitabnya Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mengarang kitab itu. Kemudian beberapa saat kemudian, tidak lama, tahu-tahu kakinya bisa jalan. Makanya Said Abbas, saya mulai saat itu sampai sekarang, bahkan sampai mati, saya berjanji, saya ketika kegiatan sholawat, saya akan berdiri sampai selesai acara. Begitu pentingnya. Makanya mari kita ramaikan kegiatan ini, tidak ada lain, berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita bermunajat, bermohon mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud ekspresi mahabbah kita. Mudah-mudahan Rasulullah ini tidak hanya syafaat di akhirat, Pak, tapi juga di dunia. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idamkan, yang punya hutang, mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi hutangnya lunas, amin. Mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bermasalah keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan kedamaian, ketenangan. Dan yang luar biasa, mudah-mudahan semua usaha kita mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan dan hasil. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sekedar pencerahan untuk kita biar tahu siapakah Nabi Muhammad SAW, biar kita tambah cinta. Tidak ada lain, itu pentingnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya sudah begini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman Hadra Mahlul Qiyam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.